Shalom bagi saudara-saudara terkasih sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Doa, kalau kita yakin, walaupun hanya dengan kata-kata, itu pasti terjadi. Apalagi keyakinan kita kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Nah saudaraku, di media sosial kadang-kadang banyak pertanyaan, kemana Yesus sekitar umur 12 sampai 30 tahun, saudara. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana yang hanya mencari kelemahan dan ingin membenarkan dirinya, kemudian melakukan celaan-celaan terhadap iman Kristen atau Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa di dalam Yohanes 21 ayat 24 dan 25 demikian, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, saudara. Ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi saudaraku, kitab yang ada, yang kita pegang ini adalah cukup bagi kita untuk mengerti tentang siapa Tuhan kita yang benar, saudara. Alkitab berkata, kalau semuanya ditulis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dunia ini rasa-rasanya tidak akan muat untuk menampung itu. Jadi semua ada jawabannya. Berarti tidak perlu ditulis ketika umur Yesus mungkin dia melakukan tugas dan kewajibannya, tetapi hal-hal yang inti, tujuannya agar kita mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Dialah penyelamat umat manusia. Pertanyaan-pertanyaan di luar sana, saudara, hanya mencari atau mencobai. Tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh si pencoba di padang gurun, saudara, yaitu Setan. Dia hanya ingin mencobai Tuhan Yesus, tetapi dia tidak ingin percaya sungguh-sungguh, tetapi dia hanya ingin mencobai. Itulah kerjaan si yang hanya menyesatkan itu, Setan, saudara. Kadang-kadang saya samarkan untuk menjaga kalau di Facebook itu saudara ada harus serba hati-hati untuk mengucapkan kalimat, karena biasa ada namanya harus memenuhi standar komunitas jadi saudara paham. Nah, jadi tidak perlu semuanya ditulis, karena rasanya Alkitab berkata tidak akan muat dunia untuk menampung. Tetapi itulah orang-orang yang hanya ingin mencari-cari titik kelemahan. Tetapi bagi kita orang yang percaya, Alkitab sudah cukup untuk mengajarkan kita dan mengetahui siapa Tuhan yang benar. Kalau kita belum memahami, saudaraku, saya nggak bisa ngomong apa lagi. Karena kalau kita baca Injil saja dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sudah cukup bagi kita untuk percaya tentang ketuhanan Yesus, bagaimana murid-muridnya yang bersaksi kepada dunia. Dan Alkitab berkata, kesaksian daripada murid-muridnya itu benar. Ada yang bersaksi tentang Tuhan Yesus, bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak, saudara. Ini cukup memberikan bukti kepada pendengarnya atau pemirsa atau saudara-saudara sekalian untuk percaya tentang ketuhanan Yesus Kristus yang kita sembah. Biarlah apa yang saya sampaikan dan firman Tuhan ini menolong saudara. Silahkan share untuk menguatkan saudara seiman. Jangan kita hanya mencari-cari kelemahan, tetapi kita mencari dengan sungguh-sungguh kebenaran itu. Saya percaya kalau saudara mencari kebenaran yang sungguh-sungguh, Alkitab berkata dia akan menemukan saudara. Kalau kita mengetok, pintu itu akan dibukakan. Kalau kita mencari, pasti kita mendapat dengan hati yang rindu. Tetapi kalau kita sudah memblok, seolah-olah kita ingin mengetahui, tetapi hati kita hanya ingin mencobai. Yesus pun tidak melakukan mujizat, saudara, di tempat kelahirannya sendiri, karena banyak orang yang tidak percaya. Itu sebabnya ketika Yesus ingin melakukan mujizat, kemarin saya membahas 2 orang buta
Yesus berkata, percayakah kalau aku bisa melakukannya? Orang buta ini berkata, kami percaya. Dan saat itu juga meleklah mata mereka. Dahsyat. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.